Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Shana Rachan sebagai pengisi suara, episode 39, CSYK 37. Selamat mendengarkan semuanya. Sang fajar kembali menyapa pagi, begitu juga dengan para manusia, kembali menyapa aktivitas yang sama setiap harinya, bangun, bersiap, dan berangkat kerja. Jika keadaan tubuh siap untuk menjalankan tugas yang semestinya, begitu juga dengan sepasang suami istri yang tengah siap-siap menuju perusahaan terbesar di ibu kota. Kamu yakin gak mau ikut saya? Entah sudah berapa kali pertanyaan si suami itu pada si istri. Tidak, Tuan. Aku tahu diri di mana posisiku, Tuan. Jerit Alicia dalam hati kesal dengan Daniel yang sok baik itu. Ya, mereka adalah pasangan Daniel Prasetyo dan Alia Adara Prasetyo. Keras kepala. Gumam Daniel kesal dan melangkah keluar kamar meninggalkan Alicia. Selesai sarapan, mereka berangkat ke kantor dengan Alicia dijemput Vilda. Apa Dara berkata jujur? Tanya Daniel pada Ali setelah menancap gas mobil meningkatkan mention. Ya Tuan, Nyonya tidak bisa mengendarai mobil maupun sepeda motor. Sebab dari kecil dia hanya sibuk bekerja dan tak ada waktu untuk carikan dia pelatih terbaik. Saya tidak mau istri kampunganku seperti itu. Titah Daniel memotong penjelasan Ali. Baik Tuan. Ya, setelah Daniel menawarkan Alicia agar berangkat bersamanya, namun Alicia menolak. Daniel kemudian menawarkan agar Alicia memilih mobil sendiri di garasi mobil mansion yang penuh dengan koleksi mobil-mobil mewah seluas 1 hektar itu. Namun lagi-lagi, Alicia beralasan tidak bisa mengendarai mobil, sampai membuat Daniel kesal karena mengira Alicia sangat keras kepala. Daniel tentu memaksa agar Alicia memilih, akan tetapi Daniel kalah saat melihat Alicia gemetaran karena ketakutan. Kemudian Daniel menyuruh sopir mansion mengantarkan, karena Alicia tak mau ikut bersamanya. Namun Alicia segera beralih keluar, sebab Vilda sudah menunggunya di gerbang, tanpa peduli lagi dengan kemarahan dan teriakan Daniel. Nanti kalau aku membutuhkannya, kapan saja ini berguna, gumam Daniel yang masih bisa didengar oleh sekretaris Ali. Sopir mansion ada beberapa Tuan, peringat Ali dengan suara pelan pada Daniel, bahwa banyak sopir di mansion Prasetyo yang siap kapanpun jika dibutuhkan. Oh iya ya, Daniel tampak berpikir, tapi kalau Dara bisa mengendarai mobil, dia bisa kemanapun tanpa harus merepotkan dua bocah tengil itu, juga bisa menyusulku kapanpun dia mau. Ucap Daniel selanjutnya dengan senyum mengembang, memikirkan Alicia akan mengunjungi ke kantor kapanpun Alicia ingin, jika waktu magangnya berakhir beberapa bulan lagi. Tapi jika juga Nyonya Muda pergi jauh, jika Nyonya Muda bisa mengendarai mobil, buat dia melakukan kesalahan hingga Dara hanya boleh pergi dengan supir keluarga dan lancak kemanapun Dara pergi. Seru Daniel dengan nafas memburu mendengar ucapan Ali yang sengaja Daniel potong. Geram, bukan pada Ali, tapi pada Alicia. Membayangkan Alicia kabur darinya, membuat moodnya jadi kacau tiba-tiba. Baik Tuan, ucap Ali mantan. Korea. Tuan Prasetyo berdiri mematung di depan ruang rawat VIP rumah sakit terkenal di negara gingseng itu. Lelaki parubaya itu menatap seorang pasien wanita yang tengah terbaring koma di atas ranjang rumah sakit. Sejak kejadian itu, dia tidak pernah sadar sebab kehilangan banyak darah, ucap perawat di samping Tuan Prasetyo. Abang mengenal dia, hanya lelaki yang lebih muda dari Prasetyo. Kehilangan banyak darah, tanya Prasetyo mengabaikan pertanyaan adik lelakinya. Prasetyo terheran, sebab dilihat dari tubuh wanita yang terkujur koma itu nampak baik-baik saja, tanpa ada luka bahkan memar, sekalipun di tubuhnya. Hanya saja, memang terlihat pucat dan lebih kurus dari terakhir Prasetyo melihatnya beberapa bulan yang lalu. Nona ini, 5 bulan yang lalu melakukan aborsi dan mengakibatkan dia harus berakhir koma, karena ada komplikasi dengan penyakit bawaan dari Nona waktu itu. Jelas perawat, sebenarnya tak etis membeberkan kondisi pasien pada orang lain yang tak memiliki hubungan apa-apa dengan pasien. Namun karena rumah sakit ini adalah milik dari adik Prasetyo, dan Prasetyo adalah penyumbang dana terbesar di rumah sakit ini. Raut wajah Prasetyo berubah, yang tadinya datar kini terlihat marah. Tahannya mengeras, tangannya mengepal, erat hingga buku kuku tangannya memutih. Namun, menit selanjutnya, sudut bibir Tuan Prasetyo terangkat, tersenyum miring. 5 bulan lalu, bertepatan dengan pernikahan Daniel, Paten Prasetyo, Nona ini sudah diberitahu akan membahayakan nyawanya jika aborsi tetap dilakukan. Namun dia tetap nekat melakukannya, apalagi waktu itu suaminya juga menyetujui. Jadi dokter tak punya pilihan selain melakukannya. Lanjut perawat memberitahu fakta. Siapa?
Tanya Dennis, adik Prasetyo. Sebab menurutnya pasti orang pentinglah yang bisa melakukan tindakan ilegal itu. Tuan Marlowe, anak dari Tuan Anderson. Dennis menaikkan sebelah alisnya. Bukannya anak dari Anderson sudah belum menikah? Suara Prasetyo berkata, ya, setauku begitu. Tidak mungkin kan mereka tidak mengadang kita di hari bahagia anak tunggalnya itu. Ucap Dennis membenarkan. Penganggungan di bibir Prasetyo makin tinggi. Murahan. Menatap sekilas wajah pucat wanita itu dan melangkah pergi dari sana setelah mengetahui berita yang sangat luar biasa itu. Prasetyo pulang dengan bahagia, sampai Maya bertanya-tanya ada apa gerangan dengan suaminya. Namun Prasetyo tak mau memberitahu dengan buru-buru istrinya itu, sebab Prasetyo takut jika istrinya syok mendapat kabar itu. Toh sampai saat ini Maya masih mengiming-iming wanita itu untuk menjadi menantunya. Ya, wanita yang terbujur koma di rumah sakit yang Prasetyo lihat tadi adalah Maureen Angela Dinata, calon menantu kesayangan istrinya. Indonesia. Daniel terlihat mondar-mandir di ruangannya. Tuan, waktu kita hanya 5 menit lagi. Ucap Ali memberitahu. Apa sebaiknya aku mengajak Dara? Tanya Daniel menatap penuh harap. Tuan, ini pertemuan penting dan singkat. Saya khawatir Nyonya Muda akan kelelahan jika ikut dengan kita. Mengingat tampaknya Nyonya Muda kewalahan mengikuti jadwal Tuan dari pagi. Meeting ke sana kemari. Ucap Ali memberi pengertian. Baiklah, kita berangkat sekarang. Silahkan Tuan. Saat Daniel bersiap melangkah keluar, suara ketukan pintu menghentikan gerakannya. Ceklek, pintu terbuka, dan di sana, seorang gadis cantik dengan setelan celana bahan berwarna hitam dan kemeja putih lengan panjang berdiri menunduk. Maaf telat, cicitnya. Tak apa, bagaimana makan siangnya? Tanya Daniel. Oh, Alicia bingung harus jawab apa, sebab aneh saja tiba-tiba tuan suami kejamnya bertanya hal demikian. Saya ada urusan di luar kota, pulanglah, istirahat. Pak Gun akan menjemputmu sebentar lagi. Ucap Daniel mengerti kebingungan Alicia. Tapi Tuan, ini belum jam pulang kan? Saya presid, perintahku wajib dilaksanakan. Seru Daniel memotong sanggahan Alicia yang keras kepala tak pernah melembek. Daniel melangkah keluar, melirik sekilas pada tubuhnya melewati Alicia. Menurutlah, sebab jika tidak hukuman telah menantimu. Bisiknya dengan seringnya yang berhasil membuat Alicia merinding ngeri. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.